Setelah viral oknum perangkat desa yang memotong dana bantuan langsung tunai di Blora, Jawa Tengah, akhirnya mengembalikan dana tersebut kepada warga. Diduga melakukan tindak penyelewengan dana desa, ratusan kepala desa di Situbondo diperiksa tim Kejaksaan Negeri Kamis siang. Dalam pemeriksaan ini, petugas menemukan banyak penyimpangan yang berpotensi menjadi ajang kor. Pemeriksaan ini. Selamat pagi teman-teman, serta para penonton sekalian saya muliakan. Semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk terus menimba ilmu. Sebelum saya melangkah lebih jauh ke dalam pemaparan inti dari tayangan video yang telah saya susun, izinkanlah saya untuk perkenalkan diri secara resmi terlebih dahulu. Ibarat pepatah lama yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka kehadiran saya di sini adalah untuk membangun silaturahmi akademik melalui karya visual ini. Perkenalkan, nama saya Clara Yuntanizi dengan NPM 24103516, kelas 2024K, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Menjadi mahasiswa PGSD bagi saya bukan sekedar mengejar gelar akademis semata, melainkan sebuah panggilan jiwa untuk mengabdi pada dunia pendidikan tingkat dasar, di mana karakter dan fondasi ilmu pengetahuan anak bangsa mulai dibentuk. Video yang akan segera Anda saksikan ini merupakan salah satu wujud dedikasi saya dalam mendalami materi dengan subtema kekuasaan dan politik, tema yang saya ambil pemerintah desa dan kecamatan. Saya telah merancang video ini dengan sedemikian rupa agar pesan-pesan edukatif yang terkandung di dalam dapat tersampaikan dengan jelas, menarik, dan tentunya bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam konteks pengembangan pendidikan di guru sekolah dasar. Saya sangat berharap video ini dapat memicu diskusi dan konstruktif dan memberikan perspektif baru bagi para pemirsa. Tanpa memperpanjang waktu, marilah kita saksikan bersama pemaparan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Mari kita belajar bersama-sama dan semoga bermanfaat. Gelombang protes datang dari para kepala desa se-Indonesia. Para kepala desa menyuarakan penolakan terhadap perubahan kebijakan dana desa yang dinilai berdampak langsung pada keuangan dan program pembangunan desa. Protes ini secara khusus menyoroti skema pencairan dana desa yang dianggap semakin rumit. Para kepala desa meminta Presiden Prabowo Subianto mencabut sejumlah aturan baru, terutama Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 81 tahun 2025. Aturan tersebut mengatur ulang mekanisme penyaluran dana desa, khususnya pencairan dana tahap kedua. Menurut Abdesi, kebijakan ini berpotensi menghambat roda pemerintahan dan pembangunan di desa-desa. Menanggapi aksi protes tersebut, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa memilih bersikap tenang. Ia menegaskan pemerintah tidak akan mengubah kebijakan meskipun mendapat tekanan dari demonstrasi para kepala desa. Purbaya memastikan dana desa tahap kedua tahun 2025 tetap disalurkan dengan total nilai mencapai 7 triliun rupiah. Ia menegaskan komitmen pemerintah terhadap dana desa tidak berubah. Meski begitu, Purbaya mengakui bahwa sebagian dana tersebut memang ditahan oleh pemerintah. Penahanan ini dilakukan untuk mendukung pembiayaan program koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih. Dalam konferensi pers di Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Selasa 23 Desember 2025, Purbaya menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah memperkuat ekonomi desa melalui koperasi. Purbaya menjelaskan, penyesuaian mekanisme penyaluran dana desa telah diatur secara resmi dalam PMK nomor 81 tahun 2025. Dalam aturan tersebut, terdapat 2 syarat tambahan untuk pencairan dana desa tahap kedua. Syarat pertama adalah adanya akta pendirian badan hukum atau bukti penyampaian dokumen pembentukan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih.
Syarat kedua berupa surat pernyataan komitmen dukungan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes untuk pembentukan koperasi tersebut. Pemerintah juga menjelaskan perubahan besar dalam penggunaan dana desa. Dari total dana desa sekitar 60 triliun rupiah per tahun, sekitar 40 triliun rupiah akan dialokasikan untuk pembiayaan koperasi Desa Merah Putih. Dana ini digunakan untuk mencicil pembangunan infrastruktur koperasi yang dikerjakan oleh PT Agrinas Pangan. Perusahaan tersebut ditunjuk pemerintah dan memperoleh pembiayaan awal dari pinjaman bank-bank BUMN. Purbaya menyebut, cicilan pembangunan koperasi akan dibayarkan melalui dana desa selama 6 tahun ke depan. Artinya, alokasi sekitar 40 triliun rupiah akan terus digunakan setiap tahun untuk menutup pembiayaan tersebut. Menurut pemerintah, skema ini diharapkan mampu menciptakan koperasi desa yang kuat dan berkelanjutan, sekaligus menjadi motor penggerak ekonomi desa di masa depan. Namun di lain sisi, kebijakan ini memicu kekhawatiran para kepala desa. Mereka menilai pengalihan sebagian besar dana desa berpotensi mengurangi ruang fiskal desa untuk menjalankan program prioritas lainnya. Polemik pun belum mereda. Pemerintah tetap bergeming, sementara para kepala desa berharap kebijakan ini dapat ditinjau ulang agar tidak membebani desa. Di tengah protes yang terus bergulir, pemerintah menegaskan kebijakan dana desa akan tetap berjalan sesuai aturan. Video ini membahas tentang protes yang dilakukan oleh kepala desa se-Indonesia terhadap Menteri Keuangan Purbahaya Yudi Sabeda terkait kebijakan pencairan dana desa. Purbahaya Yudi Sabeda, Menteri Keuangan Indonesia. Ribuan kepala desa atau KADES memproses dan menuntut pencabutan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 81 tahun 2015 yang mengatur alokasi, penggunaan dan penyaluran dana desa. Para KADES menganggap aturan tersebut mempersulit pencairan dana dan berdampak pada program pembangunan desa. Purbahaya menanggapi protes tersebut dengan santai dan menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat mengubah kebijakan meskipun ada demonstrasi. Ia menjelaskan bahwa sebagian dana tahap 2 ditahan untuk membiayai program koperasi desa Merah Putih sesuai aturan yang berlaku. Lokasi spanduk tertulis Sak Stadion Mati Idaman Kadin terlihat latar belakang menunjukkan pada acara penyerahan surat keputusan SK pengangkatan pegawai pemerintah dengan janjian kerja PPPK baru dilakukan di Stadion Jatiri, Semarang, Jawa Tengah. Melalui kebijakan Kementerian Pemerintahan, Menteri Keuangan Purbahaya Yudi Sabeda mengambil sikap tegas untuk tidak mengubah kebijakan PMK nomor 21 tahun 2025 meski mendapatkan protes dari ratusan kepala desa se-Indonesia. Sikap dan tindakan pemerintah menolak revisi Purbahaya secara terbuka menyatakan bahwa kebijakan yang sudah ada tidak akan berubah meskipun ada demonstrasi dari para KADES. Ia menanggapi santai aksi protes tersebut, menegaskan aturan pemerintah tetap memperlakukan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 81 tahun 2005 yang mengatur alokasi, penggunaan, dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2025. Aturan ini menyebabkan sebagian dana desa tahap 2 entah atau terblokir untuk membiayai program koperasi Desa Merah Putih. Koordinasi lintas Kementerian Keuangan bersama Kementerian Desa atau PDT dan Kementerian Dalam Negeri telah melakukan komunikasi intensif dan menyepakati langkah-langkah mitigasi untuk menjaga stabilitas pengelolaan dana desa dan memastikan kebutuhan desa tetap terpenuhi meskipun aturan utama tetap berlaku. Sikap pemerintah ini didasarkan pada keinginan untuk menegaskan keterlibatan administrasi dan memastikan dana desa
digunakan sesuai dengan arahan pemerintahan pusat, terutama terkait pemberdayaan ekonomi desa melalui koperasi. Kasus protes kepala desa terkait kebijakan dana desa mengandung pesan mendalam bagi bangsa Indonesia mengenai pentingnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan komunikasi kebijakan publik dan transparan. Pesan mendalam untuk bangsa Indonesia pentingnya transparansi dan komunikasi publik. Protes terjadi sebagian karena kepala desa merasa kebijakan baru atau PMK 81/2025 terbit secara mendadak dan berlaku surut, mengganggu program pembangunan yang sudah berjalan. Hal ini menyoroti kebutuhan krusial akan sosialisasi kebijakan yang matang dan dialog terbuka antara pemerintahan pusat dan daerah, jauh sebelum aturan diimplementasikan untuk menghindari kebingungan dan gejolak di lapangan. Harmonisasi kebijakan lintas sektor konflik antara pemerintahan keuangan dan pemerintahan desa menunjukkan tantangan dalam menyelenggarakan prioritas nasional atau seperti program koperasi desa Merah Putih. Dengan kebutuhan pembangunan lokasi yang sensitif, pesan adalah perlunya komunikasi yang lebih baik antara kementerian dan lembaga agar lebih kebijakan pusat dapat diterapkan secara fleksibel dan efektif di berbagai kondisi desa di seluruh Indonesia. Peran pemerintah desa dalam membangun filosofi dana desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberantasan melalui pembangunan yang berbasis kebutuhan lokal, dengan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Kasus ini meningkatkan bahwa otonomi desa dan partisipasi masyarakat lokal dalam perencanaan anggaran adalah kunci keberhasilan pembangunan dari bawah ke atas. Menahan atau memblokir dana dapat menghambat pembangunan di daerah terpencil dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Penegakan aturan versus keadilan di lapangan, sikap tegas pemerintah untuk tidak mengubah kebijakan menunjukkan komitmen pada keterlibatan administrasi dan aturan yang dibuat. Namun protes dari desa yang sudah terlanjur menjalankan program dengan dana talangan menuntut pertimbangan keadilan dan solusi transisi yang bijak. Pesannya adalah perlunya keseimbangan antara penegakan aturan ketat dengan solusi pragmatis untuk masalah real di lapangan. Kasus ini menjadi pembelajaran berharga tentang kompleksitas administrasi keuangan negara dan pentingnya pendekatan yang holistik dalam mengelola pembangunan di tingkat akar rumput Indonesia.